Rasul itu diteladani itu ketika beliau itu sudah mendapatkan wahyu. Ya, itu yang harus kita teladani mulai umur 40 tahun ya sampai beliau meninggal dunia. Ini yang kita teladani karena ini ada wahyunya, ada perintahnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjadi hambanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah kita di bulan suci Ramadan ini kita bisa menunaikan amalan-amalan ibadah kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya semua amal ibadah kita dan kita diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan khususnya ibadah puasa ini dalam 1 bulan penuh ke depan. Allahumma amin. Para pemirsa, pada tema kajian kali ini adalah akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Di tafsir ayat tadi itu wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya, di Imam Ibnu Katsir mengatakan isti'mala ma wahabakallahu min hadzal mal. Jadi mempergunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah ya kepadamu min hadal mal, dari harta benda, yang arti harta yang al-jazil ya yang sudah kita dapatkan, wa ni'mah at-ta'ilah, dan kenikmatan fi ta'ati rabbika, untuk taat kepada Tuhanmu gitu ya. Jadi ke akhirat itu berarti untuk taat kepada Tuhanmu. Wa taqarrub ilaihi, dan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il qurubat, dengan berbagai macam pendekatan kepada Allah, qurubat ya, allati yaksul laka, yang bisa menyampaikan kamu dengannya itu ya pahala fiddar ya, maksudnya di dunia ini kan itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah melupakan bagianmu di dunia ini adalah apa yang kita dapatkan di dunia ini ya, apa mimma abahallahu fiyah, dari apa-apa yang sudah Allah bolehkan, Allah halalkan ya, minal makul ya, minal makuli, dari makanan-makanan yang dihalalkan ya, wal masyarib, minuman ya, kemudian wal manakih, menikah, termasuk juga masakin, tempat tinggal ya. Fa inna rabbaka 'alaika haqqan, karena sesungguhnya terhadap Tuhanmu ada hak. Li nafsika 'alaika, ada hak juga terhadap diri kita, terhadap keluarga, terhadap tamu, itu ada masing-masing dari yang hak itu ada haknya yang harus kita tunaikan. Sekedar itu para jamaah ya. Jadi kita mengambil yang halal ini karena ini untuk sarana sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sana enggak ada masalah kita justru mengambil dunia ini, tetapi jangan sampai difokuskan ya, karena banyak orang yang melupakan ya. Jadi melupakan akhirat ya, bahkan menukar naudzubillah ya, demi untuk mendapatkan sekerat kebahagiaan di dunia ini dia melupakan akhiratnya, bahkan mengorbankan
sudah halal haram diterjang ya. Padahal sebenarnya dunia ini sementara dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah dan itu tidak akan lama para jamaah. Usia kita ini berapa? Kalau kata Rasulullah antara sittina wa sab'ina sana. Antara 60 dan 70 tahun kita hidup di dunia ini. Makanya kalau orang yang cerdas kata Rasul, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas yang dikasih kesempatan cuman berapa tahun ini 60, wah itu dipotong waktu kecil kita. Ya, sebelum balik ya dan setelah balik itu baru dihitung. Maka dia akan mempergunakan kata Rasul mandara nafsahu, dia akan senantiasa memuhasabai, memeriksa dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut dan mengerjakan amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Kan gitu ya. Jadi setelah kematiannya, ini orang yang cerdas, dia akan semangat dia meraih ridho Allah gitu ya. Untuk mendapatkan amal, mencari amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, mencari apa saja yang Allah itu cinta seperti itu ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu para hadirin pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, Rasul itu diteladani itu ketika beliau itu sudah mendapatkan wahyu. Ya, itu yang harus kita teladani mulai umur 40 tahun ya sampai beliau meninggal dunia. Ini yang kita teladani karena ini ada wahyunya, ada perintahnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjadi hambanya Allah. Ya, menjadi hambanya Allah itu para jamaah itu sebenarnya di sini tidak harus ya. Kalau ukurannya itu adalah apa yang sudah kita miliki ini, fasilitas apa yang sudah kita miliki ini dipergunakan. Kalau memang pada saat itu diberikan fasilitas yang banyak, mungkin ya harta yang melimpah ya, yang cukup gitu. Kalau pada saat itu kita belum biasa-biasa, bahkan kekurangan, tidak ada halangan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi orang yang taat itu tidak perlu kaya sebenarnya. Ya, tidak perlu harus uang melimpah. Ya, orang yang miskin senjatanya sabar gitu. Orang yang kaya syukur gitu ya. Jadi saat inilah waktu yang terbaik untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya. Coba kita lihat ya, Rasulullah itu orang yang sebelum diutus oleh Rasul ya, itu orang yang hartanya melimpah beliau. Apalagi istrinya Khadijah radhiyallahu anha itu ya, ibunda Khadijah itu kaya raya, cantik sekali, penguasa juga ya, dermawan, orang yang terpandang. Rasulullah sebelum menikah juga gitu. Tapi setelah itu umatnya diajak untuk menjadi hamba Allah. Makanya jangan sampai kita terlena ya, malah lebih mencintai dunia yang hanya sementara ini. Hidupnya justru untuk mengorbankan, bahkan ya enggak peduli kita, apalagi kayak puasa gini ya, kadang sampai merelakan hanya pekerjaan kita meninggalkan puasa. Padahal puasa itu Allah ingin memuliakan kita ya melalui puasa itu agar kita untuk taat itu lebih mudah ya. Kemudian mengorbankan tidak sholat, padahal sholat itu kebutuhan kita. Mengorbankan tidak mau menasehati, tidak mau berjuang di jalan Allah. Padahal ini perintah yang wajib. Ya, dakwah itu bukan hanya kewajiban para ulama, para kiai, para ustadz, tapi kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan kebaikan. Khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mari tebarkan kebaikan agar kita betul-betul apalagi itu menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini menjadikan kita introspeksi ya, lebih menjadikan visi utama kita itu akhirat untuk Allah, untuk meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi. Tapi di dunia ini justru
ini menjadi sarana, menjadi, alat ya, untuk meraih kehidupan yang sebenarnya itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.